kita nih berdemokrasi tuh kayak semuanya akhirnya hanya prosedur, hanya ngikuti prosedur aja. Substansinya nggak pernah Substansinya nggak pernah dicek gitu. Apalagi mungkin jangan-jangan ya contohnya gini aja lah. Yang kekhawatiranku pertama satu mengenai partai politik hari ini. Oke. Partai politik hari ini aku melihat satu nggak ada concern yang cukup baik untuk anak-anak muda. Ya kan? Apalagi kita kan sebenarnya punya bonus demografi nih. Iya. Betul. Ya kan? Mungkin hampir berapa persen tuh? 50% lebih kayaknya anak muda ya. 60% lah. Kalau aku 60% bukan bonus demografi aku bilang bang, bencana demografi. Itulah apapun itulah. Aku tetap berpandangan positif. Bencana ya. Walaupun aku skeptis untuk yang itu, aku berusaha untuk positif. Gitu. Terus, cuman gue bilang gini, kok kayaknya tapi anak muda itu nggak diberikan peran yang lebih sebenarnya. Jadi dia tuh cuma dijadiin ini aja, cuma jadi gimmick politik aja bro. Kayak ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin mempertahankan kekuasaan yang tidak boleh dikasih ke orang lain gitu. Sehingga seperti yang Bang Munwar sampaikan tadi bahwa ada sebenarnya yang kita katakan ini merupakan potensi ataupun kelebihan Indonesia dengan bonus demografi. Ruang-ruang itu seolah tertutup oleh generasi muda untuk masuk berkompetisi dan lain sebagainya di dalam. Sehingga kalau ini bukan dari keluarga yang ada dalam posisi memiliki jabatan yang strategis hari ini, berarti dia tidak punya ruang yang lebih untuk ikut terlibat di dalam. Itu yang kita lihat. Selamat datang di DPR. Diskusi politik ringan bersama saya Alphonse. Ya kita ini anak dari kampung ya. Kok kenapa sih? Pelan-pelan, slow. Luar biasa. Selamat datang untuk Alphonse, selamat datang. Harus memperkenalkan diri sebagai anak dari kampung tuh, karena memang kita asli dari kampung ya. Terus relax. Udah kedatangan Alphonse. Alphonse warga mana Alphonse? Ya. Warga mana? Iya. Warga Indonesia pertama sebagai warga Sumba Timur. KTP masih di Sumba. Wow jelas Sumba Timur. Sumba Timur, Kabupaten Kecamatan Canberra kita. Canberra, Australia dong. Dekat-dekat lah. Sumba dari Australia kan cuman beda laut saja. Ngapain kau undang-undang kami ke sini? Kau yang undang kami tuh gimana nih? Sama-sama saling undang lah kita ini. Kita ngumpul-ngumpul aja lah, minum kopi ya. Gimana? Di kopi sore nih. Apa cerita, Wak? Minum dulu ya. Ngopi dulu. Ngopi. Jadi teman-teman di sini sudah ada kopi, sudah ada air mineral, Aqua sponsor tolong. Walaupun belum besar-besar kali subscriber kami, tapi kami yakin one day suatu saat. Kami imani someday presiden. Amin. Kau dari Sumba Timur bawa apa Fons kesini Fons? Ya kalau dari Sumba Timur cuma bawa kopi nih. Kopi yang kita nikmati kan sekarang ini kopi dari Sumba. Kopi apa ini? Kopi Sumba nih? Ini kopi asli Sumba. Teman-teman ini kopi asli Sumba yang kami minum ya. Tapi kayak rasanya kayak kopi Kintamani. Iya kayak kopi Kintamani. Jangan diklaim-klaim aja ini. Kalau Sumba nggak kopi, Sopi. Peci. Oh peci kalau Peci sana. itu di wilayah timur itu. Timur mana? Emang Itu Sumba nggak Timur. Kupang ya. Maksudnya kalau Timur ya. Timur. Sopi. Kalau kita peci. Oh peci itu apa? Peci itu Mirip. hampir mirip dengan Sopi ya. Kalau di wilayah timur kan itu dikenal dengan Sopi. Kalau peci itu ada kelas-kelasnya kalau kita di sana. Ini sekalian saya promosi ini. Hierarki sosial. Ini orang promosi minuman keras gila. Pemabuk. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu ditentukan berdasarkan apa tuh? Ya takaran alkoholnya. Oh, gue kira berdasarkan rapotnya. Jadi kakak Alphonse, panggilannya Alphonse. Oke. Kita kayaknya relate banget ya sama orang timur nih, deket banget. Banyak kali kau itu orang timur bang. Ngundang Mamat. Ya kan? Aku tuh 2015 sampai 2017 tuh bahasa Indonesia aku tuh bahasa Indonesia Sumba. Karena setiap hari bertemu orang Sumba di Malang. Oh di Malang. Saya juga, saya dari Sumba nih.
Sumba mana? Anak Alang toh? Sumba Tengah. Sumba Tengah. Bukan Sumba Tengah, tapi Sumba Tengah. Sumba Tengah orang bilang. Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Oke, jadi kita hari ini duduk di sini selo-selo ngopi-ngopi ya kan. Tadi judul apa kita ini, obrolan kita apa? DPR, Apa ini DPR ini? diskusi politik ringan. Astagfirullahaladzim. Politik itu tuh kata yang berat loh. Maksudnya itu udah kontradiktif. Coba Gak usah diskusi, gak usah politiknya, diskusinya aja udah berat itu. Kata diskusi aja. Ada kata di belakang itu ringan gitu loh. Paradoks sekali. Padahal berat sebenarnya, kita usahakan supaya dia ringan. Tapi memang tertarik dengan politik. Ya kalau saya sih iya tertarik, karena memang apa ya, kondisi kita di sana juga hampir setiap tahun politik itu pasti kita akan bergelut dengan hal seperti itulah. Ya, apalagi di wilayah timur kami, khususnya di Sumba. Kenapa deh? Di Sumba. Kalau di Sumba ya kayak seperti ini, mau mendekati momen Pilpres, Pileg, Pilbub, itu pasti rame itu. Rame apa? Ya rame orang kampanye dan memperkenalkan diri lah, tiba-tiba nanti. Dinamika. Iya, dinamikanya tiba-tiba nanti kita lihat orang yang tiba-tiba baik, oh pasti ini caleg ini gitu. Status Facebook itu. Jadi kalau ada kawan kau tiba-tiba baik menyapa ya kan. Kondisinya memang begitu, maksudnya keadaan realnya kalau kita di sana kan memang seperti itu kan. Hati-hati dia caleg gitu. Hati-hati nih caleg ini. Kalau Bang Noel memang tertarik politik ya kan? Aku nggak tertarik sebenarnya. Gak tertarik. Kenapa gak tertarik? Duitnya susah politik. Ngeluarin duit itu investment paling gak masuk akal ya kan. Tapi dia punya potensi konversi ke sesuatu yang berharga itu unlimited. Iya. Betul. Cuman begini. Tidak ada hitungan ekonomis yang rigid gitu. Betul. Politik itu kan cara untuk merebut kekuasaan. Iya. Ya, satu jenis lain dari politik lah. Ya, teorinya. Itu kan salah satunya, salah satu cara lah. Dan kekuasaan itu candu, bos. Candunya bagaimana? Ya sekali lu punya kekuasaan kan gak mungkin lu mau melepaskannya secara begitu saja. Akan berusaha untuk rebut terus ya. Bukan rebut terus, pertahankan terus. Mempertahankan, betul sih. Contohnya kayak sekarang di Indonesia nih kan, kalau bapaknya udah 2 periode jadi bupati, ke istrinya lah ya kan. Istrinya, ponakannya. Enggak, istrinya terus atau ke anaknya gitu kan. Betul sih. Tapi abang pernah berkuasa nggak? Aku pernah berkuasa. Kekuasaan apa? Kekuasaan itu bang? Kekuasaan yang nggak jelas juga ada kuasanya. Tidak bisa dikonversi uang juga. Nggak bisa dikonversi, bukan. Nggak bisa dikonversi menjadi, sebenarnya bisa dikonversi menjadi sesuatu yang nggak mau, yang menguntungkan atau mensejahterakan rakyat. Bukan rakyat lah ya. Oke. Ya komunitas itulah. Nah, contohnya kayak ketua OSIS misalnya. Apa pernah ketua OSIS? Pernah OSIS. dong, pernah. Rajin kali bang. Pernah. Tapi memang gini ya, maksudnya bicara soal politik itu memang akan selalu ada sisi di mana politik itu nggak melulu serius kan. Iya. Iya, kadang nggak ya politik jenaka namanya kan biasanya ya lucu-lucuan ala-ala politik atau ada lelucon-lelucon politik gitu loh. Betul. Apalagi mungkin segala sesuatu yang ada hari ini di publik yang diperbuat oleh para elit kita. Nah itu juga kayaknya jokes aja deh nih mereka. Ya, bahkan stand-up comedian itu kan bilang, kami ini sebenarnya, beberapa stand-up comedian bilang begini, kami ini sebenarnya agak sedih dan sakit hati dengan para politisi katanya. Karena udah lebih lucu mereka daripada stand-up comedian gitu loh. Dengan segala tingkah laku, tindak tanduknya kan begitu. Betul sih. Itu yang ya kalau kita masyarakat awam kan melihat bahwa mereka ini serius sekali mempertontonkan itu tuh, tapi di belakang itu sebenarnya kita sedikit tidaknya tahu lah, seolah kayak kamuflase yang mereka tampilkan dan lain sebagainya begitu. Kalau lu kapan pertama kali bersentuhan sama dunia politik? Saya 2014. Apain itu? Itu pas Pilpres. Oh berarti ini politik elektoral nih? Iya. Itu sebenarnya apa ya? Bukan 2014 sih kalau berbicara tentang politik ya. Kalau kita di desa kan
sudah terbiasa dengan pemilihan kepala desa, bahkan pemilihan ketua RT pun itu sangat politis juga tuh. itu lebih keras lagi tuh. Sampai tetangga pun kita tidak boleh tidak saling bicara kadang karena perbedaan pilihan itu. Tuh, itu sudah sampai segitunya tuh ya? Sampai segitunya kalau di sana itu. Karena kalau jabatan RT itu luar biasa kalau di kampung itu. Kalau kepala desa? Wah, apalagi kalau kepala desa. Kepala desa itu ya namanya penguasa di kampung ya. Orang kan berlomba-lomba untuk menjadi orang nomor 1. Apalagi duitnya jelas kan sekarang apalagi kan. Ada dana sekarang desa. ada dana desa dan lain sebagainya. Dana desa tuh berapa sih terakhir? Ya beragam bang, ada yang dapat 700 juta, ada yang 1 Ada yang tergantung desanya. Tergantung Mau ngajuin, desanya, ya. ngajuin berapa? Sebenarnya bukan tergantung desa mengajukan. Ya kalau dilihat dari undang-undang desa ya tahun 2014 itu. Tapi beragam kan? Iya, jadi tergantung dari jumlah penduduk terus Iya, beragam lah. Kondisi Nggak desanya tentu gitu. tidak menentu. Nggak Ada tentu hitung-hitungannya. nominalnya ya. Jadi beda-beda setiap desa. Tapi itu per tahun ya? Ya. Dia per tahun, iya. Per tahun dia. Nah ini juga gue agak menarik nih. Gue kemarin waktu itu lihat di media sosial lah, di Facebook lah ya. Misalnya orang kampung kan pakainya Facebook ya, nggak mungkin pakai Twitter ya. Ada aja sih. Cuma install aja Kak. Nggak pakai. Tapi pasti hampir semua mungkin orang Indonesia itu sekarang kan pakai, bukan hampir semua ya, ya mostly kan pakai Facebook kan. Iya, Ya Kalau mostly udah perusahaan. mayoritas lah. Mayoritas kan pakai Facebook. Di Facebook tuh ada yang sampai protes-protes tuh, Nah. sampai berantem lah, Oh ya debat-debat lah. debat-debat ya kan. Nah gue lihat ini kok kayaknya nggak seperti desa sesuai dengan bayangan gua ketika gue mempelajari desa di SMP atau SMA. Desaku ya. Itu SD bos. Itu pasti SD begini kan. Itu SD. Desaku yang gue cinta kan. Tapi Maksudnya gitu. Gambarannya Desa gitu. desa itu kan damai. Iya. Iya, gambarannya dari lagu Tenang. itu kan. Iya. Tuyup ya kan. Penuh kekeluargaan lah, Penuh gotong dengan royong. kekeluargaan, gotong royong. Tapi pada saat hari ini, ketika pemilihan kepala desa itu dibuat begitu terbuka, sama seperti pemilu, kok kayaknya jadi kurang ya, jadi terdegradasi gitu nilai-nilai desa seperti yang ada di lagu Desaku ya. Tapi mungkin ya mayoritas begitulah. Tapi ada juga beberapa desa yang masih guyup lah, masih kayak pemilihannya juga masih menggunakan cara-cara yang mereka Tradisional ya. yakini. Iya. Kan? Walaupun itu kemudian mengkhianati sistem demokrasi pemilihan kepala desa yang diatur di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 iya. sama Permendagri 112 tahun 2014. Jadi Betul. kalau di Permendagri 112 tahun 2014 itu kan bilang pemilihan kepala desa itu hanya boleh dilakukan ketika ada 2 pasangan calon. Iya. Nah, ketika tidak memenuhi maka akan ditunda pada pemilihan kepala desa selanjutnya, serentak selanjutnya, karena pemilihan kepala desa kita sudah serentak. Sudah serentak sekarang, sudah serentak. Nah itu juga sebenarnya bagiku melihat dari regulasi itu bahwa pemerintah mendorong adanya demokrasi yang lebih prosedural gitu ya, bukan yang substansial lagi, atau ya kalau kita sering bilang deliberatif, yaitu bagaimana kemudian nilai-nilai masyarakat itu menentukan apapun keputusan mereka. Terkait dengan yang demokrasi deliberatif tadi, sebenarnya kan desa itu bisa menjadi suatu percontohan ya. Maksudnya Bisa. itu kan komunitas yang paling kecil. Yang paling kecil. Ya. Walaupun mungkin karena ikatan-ikatan emosional itu tadi mungkin jadi nggak rasional seperti yang disyaratkan sama demokrasi deliberatif kan. Kan syaratnya harus rasional dan komunikatif tuh. Betul. Seperti yang disebut oleh Habermas. Wih mantap juga ya saya. Ngeri kali, bawa Habermas ya kan. Jurgen Habermas itu saya taunya dari kakak Victor. Victor apa nih? Victor Leskoda apa gimana? Victor temannya itu Victor Male. Temannya abang Kakak ya? Victor. Kalau aku senior gitu bang. Jadi intinya begitu tadi. Jadi pemilihan kepala desa ini, jadi desa kita ini punya karakter. Desa di Indonesia itu punya karakter. Karakternya itu cenderung homogen. Iya. Secara ras, secara agama, secara bahasa lebih homogen lah. Tidak heterogen seperti kota. Iya. Nah itu yang kemudian menjadi riskan ketika dipaksakan demokrasi liberal prosedural itu. Namun di satu sisi bahayanya ketika demokrasi prosedural ini tidak terbumikan bahkan di pemilihan kepala desa, bahwa takutnya akan ada kekuasaan-kekuasaan yang dominan. Betul. Ya seperti kepercayaan ya karena si keluarga ini sudah memimpin dari
dahulu kala kan begitu. Takutnya tidak beragam lagi soal kepemimpinan di desa itu. Itu satu sisi yang menurutku cukup baik ketika demokrasi prosedural ini yang dikemukakan Schumpeter itu baik untuk persaingan itu supaya adanya di sana pertarungan pemikiran, Betul. pertarungan Ya harapannya kan seperti itu ya. Ya. harapannya desa sebenarnya itu, tapi ada satu kondisi juga kalau demokrasi liberal ya. Ada ketidaksiapan kalau saya melihat dari masyarakat desanya untuk bisa menerapkan terkait dengan demokrasi liberal di desa itu. Kenapa saya bilang? Karena kalau selama ini pemilihan kepala desa yang dulu-dulunya sebelum diterapkan terkait dengan undang-undang desa tahun 2006 itu, tahun 2014 nomor 6 itu, terkait dengan kos politik yang juga sekarang itu makin tinggi itu di desa. Karena orang yang punya uang banyak tentu ya bisa saja itu sangat berkuasa lebih lama. Apalagi sekarang kan ada upaya, bahkan kalau tidak salah ada upaya dari pemerintah desa mendorong untuk jabatan kepala desa itu sudah 3 periode. Bayangkan 3 periode, setiap kepala desa itu 6 tahun ya. ya Jadi kalau sudah 3 periode hampir 19 tahun dia di desa, 18 tahun dia di desa berkuasa. Bayangkan kalau kita kayak masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa dan dia mencoba untuk bertarung, itu agak-agak sulit. Dan itu memang kondisi yang kami juga di desa melihat kondisinya seperti itu yang real. Tuh. Tapi secara faktor memang nggak masuk. Karena dalam konteks demokrasi itu individualisme itu adalah yang paling utama. Bahwa kemerdekaan pribadi seorang individu itu yang diutamakan gitu. Padahal di desa itu kan beda gitu. Komunalnya itu terlalu tinggi. Jadi apa-apa diputuskan oleh tokoh adat, apa-apa diputuskan oleh bapak atau orang yang lebih tua atau kepala keluarga ya. Apalagi kita di Batak yang patriarkinya. Di kampungmu gimana tuh prakteknya? Di kampungku ya gini, kalau di kampung itu agak unik ya. Di kampung itu kepala desa itu dipilih oleh masyarakat secara musyawarah. Tapi oleh para tokoh-tokoh desa. Oh, petinggi-petinggi nih. Tokoh-tokoh desa dan itu ya kalau dibuka secara terbuka bahwa akan ada banyak kritik dalam proses itu. Tapi mereka tetap melakukan demokrasi prosedural, hanya saja prosedurnya saja. Secara substansinya tidak dilaksanakan. Jadi kayak formalitas saja ya. Mereka jadi diskusi dulu nih. Diskusi siapa nih yang jadi kepala desa nih? Nah, siapa nih yang terbaik di antara mereka-mereka ini? Itu udah ada kandidat kan? Tidak ada orang. Jadi gini, peraturannya itu cukup seru juga karena tidak boleh ada orang mengajukan diri. Oh, harus ditunjuk sama kepala adat. Harus memang kepala adat itu, tokoh-tokoh adat ini kemudian berdiskusi, kemudian menemukan satu nama gitu atau beberapa nama gitu. Tidak ada, misal saya mau maju kepala desa. Kalau di desa lain mungkin yang sudah terbuka itu, saya mungkin bisa, saya mau jadi kepala desa. Saya hanya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan kan. Iya. Nah kalau di desa kami itu enggak, jadi enggak boleh ada orang seperti itu. Jadi tapi asiknya, maksudnya bagusnya sistem ini, dia tidak bertumpuan pada satu kelompok saja. Ganti-gantian gitu loh. Oke. Dan tidak hanya satu keluarga, semua keluarga berhak, namun dilihat kapasitas dan kapabel. Biasanya bukan dinilai berapa IPK nilai SMA-nya ya, atau seberapa lama dia, atau seberapa hebat dia memimpin, enggak, tapi dilihat dari akhlaknya biasanya. Itu kan parameternya gimana bos? Kalau akhlak bos? Nah itu subjektivitas pada akhirnya. Atau dibikin kriteria umum, kriteria khusus? Nggak ada sih. Nggak sih. Siapa tahu ya, kriteria umum semuanya bisa. Tapi khususnya misalkan pendidikan S1, S1-nya apa? Kriteria umumnya adalah. Kriteria umumnya itu pasti kan harus laki-laki. Harus laki-laki ya? Wah ini gak sensitif gender juga nih berarti kampung lu nih. Makanya aku bilang kalau ini dibuka sangat patriarkis sekali. Mungkin pada ideologi lain itu nggak akan diterima gitu. Jadi harus laki-laki. Baru yang kedua harus marga dari kampung itu. Tidak boleh marga pendatang. Yang punya tanah, bukan punya tanah, punya yang leluhur lah. Leluhur di situ lah. Baru dia sudah menikah. Ini tuh kriteria umumnya lah. Umumnya aja udah ribet loh itu. Harus menikah, berarti nggak bisa jomblo bro. Nggak bisa. Ada yang jomblo. Ada jomblo. Ada capres jomblo bro. Gimana? Capres aja. Tapi itu bahaya. Capres aja boleh jomblo, masa kades gak boleh? Ya kan nggak lebih tinggi negara dari desa kami. Desa kami itu lebih tinggi. Nah, kalau kami di sana, kalau kami di desanya kami ya kenapa? Ya itu salah satu kriteria yang memang harus dipenuhi sama
Walaupun itu tidak tercantum dalam aturan. Apa aja tuh kriterianya tuh? Ya kriteria seperti harus punya istri dan lain sebagainya. Karena Harus laki-laki nggak? Nggak harus laki-laki kalau sekarang kami sudah sangat terbuka lah. Berarti nggak hanya beristri dong, harus bersuami Iya, juga. Pokoknya udah menikah berarti harus sudah menikah. Karena ya sudah menikah lah. Sesama jenis nggak boleh bang. Ya iya. Tapi menikah yang lawan jenis lah. Iya lah. Ini gimana sih urusannya ini? Agama nggak peduli. Kalau agama nggak peduli kalau kita di sana. Kalau kami sangat kuat, harus HKBP begitu-begitu. Oh, gereja juga menentukan denominasi gereja. Mohon maaf ini bukannya mau mengejek denominasi gereja lain, karismatik sedikit masih selesai. Iya ya. Jangan kan kembali ke bupati kayaknya tak boleh. Harus SKBP. Ini juga kadang-kadang kalau misalkan yang minoritas jadi mayoritas ya kayak gitu juga tuh kelakuan itu. Itu maksudnya. Iya kan? Betul. Pas gak ada kesempatan untuk gue menindas, gue membatasi diri lah agar kekuasaan ini langgeng. Itu sebenarnya makanya ucapan-ucapan jangan membawa politik identitas itu. Begitu kalau ya. Iya. Wih, ini rokok warna hitam dari mana nih bos? Kemarin oleh-oleh bang dari Singapura. negara tetangga. Wih, dari Singapura baru episode 1 kemarin udah cair dong. Singapura ya. Singapura. Dari mana cair? BPKB doang yang cair. Kita mah nggak cair-cair. Jadi begitu tadi. Jadi ketika orang bilang bahwa hari ini banyak tokoh-tokoh politik bilang stop politik identitas. Nah, masalahnya secara rule di grassroots politik identitas itu adalah yang utama digunakan untuk mempercayai seseorang gitu loh. Betul. Itu yang masih menjadi pisau analisis utama orang untuk memilih gitu. Preferensi utama orang untuk memilih itu identitas. Betul. Mohon maaf kalau saya mencalonkan jadi Bupati Sumba Timur mungkin bukannya merendahkan atau mendiskreditkan, tapi mungkin juga masyarakat Sumba Timur juga kurang terima. Saya nggak pernah di Sumba Timur, tiba-tiba saya punya keinginan untuk maju di sana. Dapat gitu. dukungan partai lah ya kan. Iya. Berarti menurutmu kalau misalkan contoh seperti tadi tuh kan kau bilang mau maju jadi Bupati Sumba Timur misalnya. Tapi kau kan nggak ada keterkaitan tuh. Iya, nggak ada keterikatan. Daerah situ gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalkan nih contoh orang dari mana mau jadi wali kota di kayak itulah yang lagi hangat sekarang nih kan. Hangat sekarang ya. Kaisang katanya mau diusung jadi wali kota Depok. Nah itu kan Depok kan sudah terbuka lah, heterogen lah. Dan katanya ada 2 nih, calonnya muda-muda semua. Oh si Gamal. Oh Dokter Gamal itu. Itu kan dari UB ya bukan ya? Satu kampus kita bos. Yoi. Oh dia dari UB juga. Brawijaya. Brawijaya is the best. Ada tagline Be the best. apa? Join UB, be the best. Join UB, be the best. Berarti bisa dukung Dokter Gamal juga kayaknya. Abang tinggal di mana sekarang? Depok. Wah, bisa jadi tim suksesnya Dokter Gamal kayak nanti nih. Tergantung callingan. Tergantung callingan. Kita profesional aja. Siapa yang lebih serius nih? Mana yang lebih serius? Kaisang apa Gamal nih? Tapi saya baca berita terakhir ini dari Pak Jokowi ya, bahwa ya itu biarlah Kaisang itu urus pisang aja katanya. Tidak dapat restu. Ya, tidak dapat restu lah dari Bapak Jokowi untuk dorong Kaisang. Ada plus minus kalau menurutku. Yang pertama presiden buruk. Kenapa aku bilang presiden buruk? Seakan-akan Pak Jokowi ini karena masih berkuasa menjabat atau berkuasa, seakan-akan juga beliau kayak punya kehususan atau punya privilege lah untuk menjadikan anak-anaknya jadi pemenang-pemenang politik gitu loh. Jadi bagiku itu agak cukup rumit. Sehingga ya kalau Pak Jokowi bilang gak usah naik, malah saya mendukung, gak usah lah. Gak selucu-lucu, maksudnya politik ini janganlah sesederhana itu gitu loh. Kaisang maksudnya mohon maaf, saya yakin dan percaya Kaisang ini punya pemikiran, punya ini, tapi bagi saya ya presiden buruk lah, terlalu terlihat karena bapak lu berkuasa aja makanya lu punya kans. Ya sekarang mohon maaf, partai yang mendukung dia itu apakah akan mendukung dia kalau dia bukan anak Jokowi? Oh bisa juga, dia bisa masuk akal juga. Iya kan? Masuk akal juga. Jadi maksudnya jangan sampai
posisi Pak Jokowi ini dimanfaatkan oleh partai-partai di sampingnya untuk kalau istilah kita mengumbang, mengumbang anaknya gitu loh. Atau menaikkan popularitas daripada partainya gitu. Aku jujur aku salah satu orang yang mengagumi Pak Jokowi. Aku yang sangat bersyukur bahwa pernah ada di negara ini presiden seperti Pak Jokowi. Tapi di sisi lain ya aku harus berhak juga mengkritik bahwa ya jangan gitu dong Pak. Maksudnya kan ya warga Depok juga janganlah sesederhana itu dibikin begitu. Iya. Tapi info terbaru katanya Pak Jokowi juga sudah mulai selain Kaisang kan ada Mas Gibran juga yang katanya mau Nah itu lagi di endorse jadi cawapres. Iya, betul. Pak Jokowi udah bilang bahwa salah satu semangat reformasi itu adalah menghilangkan nepotisme. Nah, jadi kalau misalkan dalam tanda petik mungkin dia dukung Mas Gibran untuk naik, ya itu sama saja dengan merusak nilai-nilai yang diperjuangkan ketika reformasi. Gitu. Maksudnya Pak Jokowi juga udah sadar itu. Jadi kayaknya mungkin buat elit-elit ya nggak usah lah mengumbang bapaknya melalui anaknya ya kan. Nah, gitu. Sebenarnya aku yang paling salut itu, mohon maaf ya, yang paling salut itu Pak Habibie. Anak-anak itu tidak ada dalam konteks politik hari ini. Tidak ada politik elektoral, tidak ada dalam konteks kepemimpinan dari partai kan. Ya. Tapi kan ada yang enggak ya? Ada di perusahaan anaknya di perusahaan. Profesional semua. Mohon maaf Pak Soekarno, Presiden Soekarno. Sekarang ya kita tahulah, ya kan anak-anak beliau ini kan di politik kebanyakan. Iya. Anak Pak Soeharto bahkan Partai Berkarya. Ya kan? Betul. Anak Pak Habibie enggak ada, anak Gus Dur. Ya, Yeni Wahid kan sudah sama Alicia Wahid kita sudah lihat tiap hari di televisi mengenai soal politik dan segala macam. Baru terakhir Pak SBY anaknya yang ketua partai dibikin kan? Atau memang karena latar belakangnya Pak Habibie ya. Dia kan teknokrat dia teknokrat, bukan politisi. Tidak ada keluarganya yang memang. Tapi maksudnya itu sebuah politik. Hal yang cukup perlu kita diskusikan gitu loh. Bahwa apakah Pak Habibie ini tidak punya kans menjadikan anaknya sebagai tokoh politik? Bisa aja. Ya, tapi kan seperti ada pepatah barat mengatakan like father like son. Kalau bapaknya teknokrat, anaknya kemungkinan jadi teknokrat. Tapi Ilham Habibie jadi teknokrat. Ya kan? Tapi kan teknokrat juga menutup kemungkinan dia bisa mendapatkan kekuasaan. Tapi maksudku pilihan jalan itu kemudian menarik. Seperti anak Bung Hatta. Anak Bung Hatta juga tidak mendapatkan posisi politik loh. Anak Sultan Syahrir. Oh, enggak lah. Siapa? Jadi menteri ini kan menteri apa tuh? Menteri PPA ya? Mutia Hatta. Pernah ya? Pernah. Itulah. Tapi itu kan bukan jalur politik elektoral, bukan jalur politik yang terbuka begitu. Itu kan ya ditunjuk aja kan begitu. Lain hal ketika dia sering mengomentari soal politik di televisi atau mengambil bagian dalam dinamika politik, itu menurutku agak cukup ini ya. Tapi semua punya hak. Kembali lagi ya, aku bukannya melarang ya, tapi semua punya hak. Cumanya bagiku harus ada batasan-batasan. Oh iya, itu jelas. Batasan-batasan supaya sirkulasi elit itu berkembang gitu loh. Benar, itu jadi salah satu kekhawatiran kita, makanya kita bikin acara-acara begini kan. Siapa tahu dari sini ada tamu-tamu yang kita undang, ternyata dia yang akan menjadi next leader. Betul itu. Sama seperti Alphonse datang ke sini ya kan. Siapa tahu dia nanti jadi Bupati Sumba Timur. Amin aja dulu. Harus diaminkan itu kalau yang apa? Tapi lo udah kepikiran gak? Mau jadi bupati atau ikutan politik elektoral gitu lah. Maksudnya berkontestasi lah. Ada kepikiran gak Pak? Iya, kalau saya pernah terpikirkan. Ya karena ketika mahasiswa pun itu sering dalam organisasi-organisasi di kampus ya. Ikut bertarung di Presma. Nah itu tujuannya bertarung di Presma itu untuk ini. Jadi bupati. Ya itu salah satunya ya. Mimpi-mimpi terbesarnya. Tapi kan itu ya kita tidak tahu jalannya Tuhan nanti seperti apa. Tapi sedikit tidaknya bahwa ya kita sudah belajar sejak dini untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ruang-ruang kontestasi politik dan lain sebagainya. Kemarin lu Presma menang. Oh menang itu. Di kampus mana tuh? Di Universitas Wina Sumba. Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Universitas Kristen Wirawacana. Oke. Itu pertarungan ngeri sekali kalau kami di sana. Kalau karena masih heterogen juga, sudah masih homogen kan mahasiswa. Iya. Lebih keras mana pertarungannya sama pemilihan kepala desa? Kalau pemilihan kepala desa kan sudah
biaya sudah cukup besar tuh. Kalau kita Ada biaya nggak? Ada ya biaya pasti nggak? ada biaya lah. Tapi untuk ngopi-ngopi. sempat nggak ambil duit? Ya kalau ambil duit tidak sih. Ya Atau apa yang kau kemudian mendapatkan keuntungan pribadi dari kekuasaan yang kau miliki itu? sebenarnya untuk keuntungan berupa Apapun itu ya, mau Iya, materi betul, atau betul. maupun pengalaman atau. Kalau Sebenarnya Presma paling, pengalaman sih. paling cuma ini doang gak sih? Nambah-nambah CV aja lah. ya itu salah satunya. ada dana pagunya. Kalau kita uang Presiden apa ya? mahasiswa. Uang ikama ya. Ada dana pagunya. Uang ikama biasanya. Apa tuh ikama tuh? Ya uang sumbangan dari mahasiswa untuk kegiatan kemahasiswaan. Oh Kalau masuk kita sih. per semester itu Bro, gue dulu di DPM bro. DPM UB. Ya lu DPM. Oh, Bang, DPM. kakak DPM UB. DPM kan dia yang mengawasi. Iya, ini eksekutif ini. Tahu gitu gue gangguin aja tuh presiden gue itu dulu tuh. Tapi biasanya Gede uangnya. enggak, karena kalau di masaku waktu itu ya ada memang kita yang anggarkan untuk DPM. Ya berapa persen untuk DPM untuk pembiayaan Masih kegiatan-kegiatan ingat program gak mereka. dana pagumu berapa setahun? Kalau saya waktu itu karena setahun 2 semester ya. 1 semester itu hampir 100 karena kita masih kecil waktu itu, sampai 150 lah. Juta. 150 juta. Anjir gede banget. 1 semester. Duit itu, Terus Bang. masuk semester kedua. 10% potong. Iya sih. Karena Oke 100 sampai 150 juta. iya, Ya kan? Yang masuk kantong. kalau yang masuk kantong tidak sih. Tidak ada kan? Tidak ada. Gak mungkin diakui juga. Apa kan pertanyaan? Ya udah, gini aja deh. Kau beli motor gak? Kalau motor tidak. Apa Karena yang apa ya? terbeli? Handphone. Handphone ganti Handphone gak? juga. Karena apa ya? Kalau kita di sana berbeda mungkin kalau organisasi lembaga kemahasiswaan di daratan Pulau Jawa ya. Emang kalau di Jawa kenapa? Oh kalau di Jawa Korupsi? karena bukan korupsi juga. Maksudnya jabatan ketua BEM atau Presma itu adalah jabatan yang memang yang diinginkan oleh sebagian besar mahasiswa. Kalau kami di sana karena memang mungkin udah lihat ya dia bisa berbicara. Oke lah kita dorong sudah. Walaupun dia tidak punya apa ya kapasitas untuk memimpin misalnya pengalaman untuk memimpin. Ya cuman kan sebagai- maksudnya gini, tadi kan kau punya kebebasan untuk menentukan anggaran. Iya, iya. Kan bisa aja kau tentukan anggaran dari 100 juta, 150 juta itu adalah kendaraan operasionalnya presiden Oh BEM. itu tidak bisa itu karena itu sudah diatur dari bagian apa bidang 3 bukan? Dan 3 itu siapa? Bagian kemahasiswaan ya. Oh. Harus Jadi diawasi memang jadi diawasi tuh sama uang segitu DPR. kau ngapain aja? Ada banyak kegiatan kami waktu itu. Kegiatan yang paling besar itu Unkristina Cup ya, Sesumba. Unkristina Cup Main bola pasti. Udah pasti tuh main bola. Itu antar SMA ya. Tahu lah kalau kita di sana kalau pukul itu bukan orang Sumba itu. Berarti bukan sepak bola UFC itu. Bukan sepak bola. Karena kalau permainan kita di sana sepak bola setengah lapangan miliknya penonton, miliknya supporter, setengah lapangan itu miliknya pemain. Berarti sudah masuk lapangan nih penonton lah. Lapangan penonton. Tapi itu bang, jadi dulu juga pas aku masuk Brawijaya itu kan pikirannya ideal sekali kan. Iya. Jadi aku dulu ikutlah yang namanya Pemira, Apa itu pimpinan? Pemilihan Mahasiswa Raya. Oh iya iya. Jadi penyelenggara. Oh, Oke. KPU. Kayak KPU kampus ya. KPU Universitas aku dulu. Aku satu-satunya mahasiswa baru yang masuk di KPU Universitas. Karena dulu syaratnya semester 3. Aku belum Bisa bisa ada loh. orang dalam kok. Yo. Enggak saat itu si ketua divisinya ini minta aku. Karena dia bilang, kamu kayaknya udah bisa bantu katanya. Udahlah, gak apa-apa kamu masuk aja. Masuklah aku ke dalam bang. Kayak mana cerita? Apa Jadi cerita? di dalam penyelenggara KPU ini, KPU Universitas ya, bukan KPU. Penyelenggara pemilu kampus ini kan ramai banyak kelompok. Ada kelompok dulu kami, ada kelompok HMI, ada kelompok PMI. Oh Cipayung ikut bermain juga di dalam ya? Ya di Brawijaya mah Cipayung semua dulu. Oke. Jadi ada 4 kelompok ini. Aku dulu gabung sama kelompok Gemini. Jadi gabung di dalam itu mereka saling hantam bang. Maksudnya memang bagus-bagus pemikiran dari 4 kelompok ini, tapi aku belum menyadari bahwa mereka itu punya kepentingan-kepentingan masing-masing. Ya semisal adik-adiknya mendapatkan posisi atau adik-adiknya mendapatkan proses yang lebih baik. Oke. Cumanya saya nggak sebut satu kelompok ini itu duit aja pikirannya itu.
Oh gue tahu nih yang mana nih. Nanti ada lah pokoknya. Duit aja pikirannya. Gue tahu nih yang mana nih. Bayangkan sound system itu dibikin harga itu 10 juta. Penyewaan sound system. Kalau kampanye kan wajib punya sound system. Oh kampanye di... Kampanye Presma, Pres EM kalau kita dulu. Jadi kan ada kampanye-kampanye tuh. Jadi nyewa sound system 10 juta. Padahal aku tahu itu 2 juta aja. Jadi kwitansi sudah dimainkan sama mereka. Gila itu dari dini udah mulai ini ya. Sudah menolong ya. Iya. Dari mana tuh? Iya dananya kan dana kampus, adalah anggaran yang diberikan. Siapa yang memainkan itu? Adalah satu kelompok lah. Saya nggak nuduh satu orang, tapi satu kelompok karena di satu kelompok ini ada temanku, dia dapat juga saat itu dan dia cerita banyak. Kau di dalam jangan diam-diam aja katanya. Aku kan di dalam kan cuma pengen gimana sih orang ini kerja, gimana sih caranya jadi penyelenggara gitu loh. Iya. Lihat, ikut. Wah rapat jam sampai jam 2 pagi aku ikut. Cuma survei banner aku ikut. Pasang banner aku ikut, gitu-gitulah. Tapi aku gak pernah paham bagaimana mereka mengelola anggaran ini sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Tapi tidak ada pengawasan kah dari pihak kampus atau mungkin kayak sekarang ya ada KPU, ada Bawaslu. Ya kan semuanya ada tidak ada kwitansi. Bawaslu kampusnya kah? Ada, tapi semuanya kan sudah gini, sudah jadi sudah main mata ya kan. Iya, Udah ada kong kali Tapi kong itu lah. dulu ya, Kong-kali sekarang kong ya. semoga udah bersih ya. Oh tapi itu bahaya juga tuh kalau misalkan kita dari kampus aja udah seperti itu. terbawa itu ya. Iya. Nah, itu udah ya jadi tabiat kan, jadinya tabiat buruk kan. Ya kita juga apalagi kita mikirnya kan di kampus ini kan orang-orang idealis dan idealisme itu adalah sebuah kemewahan. Kalau kata siapa? Tan Malaka. Isi ini nih. Datuk ya. Jadi begitu dari kampus juga sudah begitu proses-prosesnya. Makanya aku bilang tadi, ya masa nggak ada anggaran setahun 10% ya kan? Ya tapi memang kondisi kita di sana memang begitu. Aku nggak nuduh loh ini. Saya juga cuma ceritakan yang real ini. Nah teman-teman saya juga pasti akan dengar. Tapi itulah dunia kampus. Cumanya konteks hari ini, aku mau dari premis ini, tapi nanti kita sama-sama ini ya, sama-sama memberikan pandangan kita soal premis ini. Aku lempar premis gitu. Apa? Premisnya adalah, menurut kita, apakah politik hari ini menurut kalian mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan? Kalau tidak mengkhawatirkan, kenapa? Kalau mengkhawatirkan, kenapa? Dari siapa dulu? Dari abang dulu. Abang dulu. Mengkhawatirkan. Jelas mengkhawatirkan. Kenapa Karena mengkhawatirkan? alasan-alasannya. Hah? Nggak tahu, saya memang skeptis aja orangnya. Untuk segala sesuatu saya harus skeptis. Padahal ini lo tingkat kepuasan masyarakat ke pemerintah bagus. Tapi mengkhawatirkan gini, satu ya. Gue ngelihat satu, Indonesia ini kan sebenarnya itu baru lah ya. Kita ini baru ya berdemokrasi itu kan. Tapi kita berdemokrasi itu terlalu prosedural gitu loh. Ya ada juga teori yang kemudian mengemukakan itu Bang, bahwa demokrasi itu harus prosedural karena Ya betul, cuman kita harus mengikuti rules itu gitu. Betul, cuman maksudnya kita nih berdemokrasi tuh kayak semuanya akhirnya hanya prosedur, hanya ngikuti prosedur aja. Substansinya nggak pernah Substansinya nggak pernah dicek gitu. Apalagi mungkin jangan-jangan ya contohnya gini aja lah. Yang kekhawatiranku pertama satu mengenai partai politik hari ini. Oke. Partai politik hari ini aku melihat satu nggak ada concern yang cukup baik untuk anak-anak muda. Ya kan? Apalagi kita kan sebenarnya punya bonus demografi nih. Iya. Betul. Ya kan? Mungkin hampir berapa persen tuh? 50% lebih kayaknya anak muda ya. 60% lah. Kalau aku bukan modus demografi, aku bilang Bang, bencana demografi. Itulah apapun itulah. Aku tetap berpandangan positif. Bencana ya. Walaupun aku skeptis untuk yang itu, aku berusaha untuk positif. Gitu. Terus, cuman gue bilang gini, kok kayaknya tapi anak muda itu nggak diberikan peran yang lebih sebenarnya. Jadi dia tuh cuma dijadiin ini aja, cuma jadi gimmick politik aja bro. Paham nggak? Okay. Kita ini masuk ke dalam bonus demografi, banyak anak muda, banyak anak-anak yang berpotensi untuk bisa membawa masa depan Indonesia menjadi negara maju misalnya. Tapi itu tuh cuman kayak semacam gimmick politik, tidak ada perwujudan yang nyata yang nyata gitu, wujud yang nyata dari tindak lanjut yang nyata dari pernyataan-pernyataan itu. Tapi kan Menteri Pemuda Olahraga kan baru kali ini. Nah sekarang ini yang paling kacau nih. Gimana Menurut gue. Makanya
jangan pernah menyalahkan masyarakat kecil, masyarakat awam terutama, yang bilang gini, siapapun itu yang mendapatkan posisi saat ini, pasti akan dilihat siapa tuh bapaknya siapa. Lo gue tanya deh, waktu Dito pertama kali jadi menteri, yang lu cari duluan apa? Aku udah tahu sih siapa aja. Dito anak siapa ya kan? Mungkin kebanyakan orang, aku nggak cari lagi. Serius, coba aja nanti, coba cek di Google. Pertama kali, betul, iya kan? Betul itu. Nah, bisa jadi itu mungkin concern banyak orang. Gitu. Jadi pasti top search ya, yang jadi top searchnya orang-orang itu adalah di Google ya terutama ya, top searchnya itu pasti adalah Dito anak siapa. Betul. Nah ya kan. Betul. Jadi jangan salahkan itu, walaupun mungkin dia punya kapasitas untuk itu, ya kan? Kita nggak tahu. Nah cuman ya pasti orang akan berpikiran nggak akan terlepas lah. Nggak akan terlepas gitu loh. Dari privilege itu. Betul. Jadi aku lihat, kalaupun misalkan ada anak-anak muda sekarang yang punya posisi, yang punya jabatan entah itu di legislatif ataupun di eksekutif, nggak murni kapasitas ya. Itu nggak murni kapasitasnya dia. Gitu. Ada aja keterkaitannya dari keluarganya, bapaknya dan lain-lain. Atau dugaan kita adanya dianya. Setidaknya gini, yang tertanam di masyarakat adalah masyarakat itu kalau misalkan udah cari si A anaknya siapa, itu perlu dicurigai itu. Berarti kita nggak sedang. Berarti dia tuh mungkin ya masyarakat nggak percaya bahwa ya kita juga nggak di negeri dongeng kan. Betul itu. Yang begitu tuh kan di negeri dongeng. Orang dengan kapasitasnya menjabat itu negeri dongeng. Kalau Alfons gimana? Kekhawatiran lo apa? Kalau saya kekhawatirannya, khawatir atau enggak? Saya memang khawatir dalam artian bahwa kondisi hari ini ya. Ya kondisi hari ini ya, apalagi dengan kita melihat konstelasi politik yang saat ini, dengan ada yang dibilang kekuatan besar, ada yang dibilang kekuatan yang memang kecil, setengah kecil dan lain sebagainya. Kalau kami masyarakat awam melihat bahwa kayak ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin mempertahankan kekuasaan yang tidak boleh dikasih ke orang lain gitu. Sehingga seperti yang Bang Munwar sampaikan tadi bahwa ada sebenarnya yang kita katakan ini merupakan potensi ataupun kelebihan Indonesia dengan bonus demografi. Ruang-ruang itu seolah tertutup oleh generasi muda untuk masuk berkompetisi dan lain sebagainya di dalam. Sehingga kalau ini bukan dari keluarga yang ada dalam posisi memiliki jabatan yang strategis hari ini, berarti dia tidak punya ruang yang lebih untuk ikut terlibat di dalam. Itu yang kita lihat. Makanya harapan gua, jadi biar dia nggak percuma juga capek-capek jadi presma, ya tolonglah dilirik lah nih partai-partai. Ya kan? Itu wajib, itu warga Sumba Timur dengar ya. Di Sumba Timur memang mengkhawatirkan kondisi demokrasinya. Hampir sama sih, itu sebenarnya sudah terpola dari desa ya, bahwa yang terpilih anggota DPR sekarang pun, ya kalau dia tidak punya keluarga yang besar di belakangnya, dia tidak akan terpilih. Siapa sulit sih lah. dia? Adalah, tapi mungkin sulit. Ya, memang ya kalau bilang sulit sekali. Ya adalah modal kampanyenya besar, misal gitu kan. Kalau lu kan lempar premis itu, tapi lu punya kekhawatiran atau nggak khawatir lu? Kalau aku biar agak beda sedikit. Ya, aku sebenarnya nggak khawatir. Karena menurutku masa-masa ini tuh dibangun oleh kita. Atas dasar keinginan kita, atas dasar karakter kita. Jadi aku percaya sebuah masa atau sebuah masa peradaban itu akan terbentuk dari keinginan dan kebutuhan, kepentingan dari orang-orang yang ada pada masa itu. Nah, hari ini ketika aku bilang tidak khawatir bahwa suatu ketika kita akan jengah atau jemu dengan keadaan yang menurut kalian khawatir itu. Sehingga bagiku, mungkin aku bukan komunis, tapi aku percaya dengan kata-kata Karl Marx itu bahwa ya perubahan itu akan datang sendiri. Kalau komunisme kan bilang bahwa perubahan itu harus direbut. Kekuasaan itu harus direbut, harus dipaksakan, harus menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin gitu. Namun Karl Marx kan bilang bahwa tunggu aja, dia akan mati sendiri gitu. Seperti kapitalisme kan dia bilang, tunggu aja, kapitalisme itu akan membunuh diri sendiri gitu. Nah, kondisi saat ini ketika kita melihat adanya pola mempertahankan kekuasaan, bagaimana melanggengkan kekuasaan, bagaimana mendominasi kekuasaan atau mendominasi sebuah dinamika, suatu ketika mungkin kita akan juga bertemu dengan kondisi bahwa ketika kita semua sadar
kita akan merubah itu. Karena menurut hari ini kenapa ini tidak berubah? Karena kelas menengah kita ini sekarang nyaman. Jadi dalam teori masih bisa beli rokok, masih bisa ngopi, ya kan? Nyaman. Kenapa reformasi itu saat itu sangat bergejolak dan besar sekali? Karena kelas menengah menurutku saat itu terusik. Di mana kelas menengah kita ini mayoritas. Tapi itu yang ini ya, apa maksudnya? Ya memang benar sih, setiap orang itu ada masanya. Iya, Setiap masa Setiap masa ada orang. Ya. Dan semua orang itu membawa semangat zamannya masing-masing. Betul. Ya, zeitgeistnya masing-masing, semangat zaman. Tapi itu bisa dijawab oleh teman-teman juga. Oh iya. Jadi bisa jadi bahan diskusi juga. Ya coba nanti di komen-komen ya, nanti komen lah gimana, apa kekhawatiran kalian? Teman-teman khawatir nggak ada Khawatir atau enggak? keadaan hari ini? Kalau khawatir kenapa? Kalau tidak khawatir kenapa? Betul. Jadi ini bahan diskusi kita. Semoga ini berlanjut ketika nanti kita menemukan premis-premis baru yang kita bawakan. Iya, betul. diskusi Dan kita baru. mungkin bisa diskusikan. Yo. Oke, next. Oke, kita mau ini nih ngomong konstelasi. Tadi lu udah ngomong konstelasi terkini. Iya, Boleh iya. kita bicara soal konstelasi terkini nih? Boleh, menarik ini. Oke, sekarang ini ada dikit cuplikan-cuplikan. Ada berita ya. Berita. Berita ya. Oke, silakan. Alu awa aja lu lah. Golkar dan PAN buka suara soal isu Jokowi di balik koalisi Prabowo. Jadi Golkar dan PAN diisukan di balik koalisi itu ada Jokowi. Ada Jokowi. Oke, tadinya ini kita cerita dulu dikit ya. Jadi ceritanya sebelum Golkar dan PAN itu bergabung di koalisi apa namanya koalisinya? KIR, KID. KKI ya. Apa sih? Bukan. KKI. Ah itulah. Pokoknya tadinya kan hanya Gerindra sama PKB berkoalisi mengusung Prabowo sebagai capres. Nah, belakangan sekarang akhirnya Golkar sama PAN ikut bergabung. Gimana tanggapan Alphonse? Kalau saya tidak kaget sih ini. Tidak kagetnya karena apa ya? Terlalu lama Partai Golkar juga menentukan pilihan ya. Kalau pandanganku terlalu lama Partai Golkar maupun PAN menjajaki komunikasi dengan beberapa partai politik, terlebih waktu itu kan kalau kita sudah membaca sebenarnya ini arahnya harus ke PDIP ya, terhadap partai yang berkuasa saat ini untuk berkoalisi mendorong Ganjar. Tetapi pada akhirnya kita melihat gimmick maupun kayak seolah-olah ada kekuatan besar seperti isu yang sekarang ya, kekuatan besar yang mendorong untuk PAN maupun Golkar itu berkoalisi dengan koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB atau koalisi Indonesia Raya ya, yang disebut sama Prabowo dan Muhammad Iskandar. Muhammad lagi. Sorry. Jadi itu apa ya, kalau saya melihat ya memang ada kekuatan besar memang di belakang itu. Ya, kekuatan besar kita lihat sih. Ada dugaan mulai ya. Dugaanku ya bisa saja Pak D bisa mendorong agar tetap, karena di beberapa kesempatan kan bahkan di depan forum yang besar pun Pak Jokowi katakan bahwa ya ini sudah masanya Pak Prabowo nih saat ini. Sudah 2 periode kami berkompetisi ya, saling berlawanan dalam Pilpres. Nah ini saatnya lah. Jadi menurut lu ini gerakan manuver yang dibuat oleh Golkar dan PAN ini atas restunya Pak Jokowi ya, apa perintahnya Pak Jokowi ini? Presentasikan perintah daripada Jokowi, dan itu juga disampaikan sama Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra kalau tidak salah ya. Ya, dia menyampaikan nah ini sudah dapat restu nih PAN dengan Golkar untuk mengusung Prabowo. Nah, sekarang pertanyaan yang paling unik nih. Ini kan koalisinya udah 4 partai. Iya. 4 partai yang punya basis massa lumayan kuat semua nih. Lumayan kuat itu. Ya kan? Secara akar rumput menurutku Ya, cuma Gerindra sih yang kuat. kan ini PKB kan NU. Kan clean katanya. Enggak lah, anggaplah demikian. Kalau PAN kan katanya identik dengan Muhammadiyah. Iya. Ya kan? Kalau Golkar memang partai Kita semua. Karena katanya suara Golkar suara rakyat ya. Iya. Gila, padahal suara Tuhan suara rakyat ya. Berarti Golkar sama dengan Tuhan. Aduh, bahaya tuh. Beringin, ya kan? Nah, jadi kalau menurutmu dari sini semua, nih buat kalian berdua nih, coba. Kira-kira siapa cawapresnya Pak Prabowo nih? Nah, ini seru nih. Ini yang menarik sebenarnya. Ini seru nih. Siapa? Kalau menurutku bukan dari tiga partai ini. Ah, Bahkan bukan non partisan. Non partisan.
Oh, aku tahu siapa orangnya. Saya juga tahu. Tapi sering disebut-sebut. Dugaanku. Dugaan ya, dugaan. Cumanya aku melihat adanya kontradiksi di situ. Kontradiksinya di mana? Bahwa Cak Imin ini kan pernah sampaikan ya, kalau Pak Prabowo tidak mau saya jadi cawapresnya, kami siap angkat kaki katanya. Oke. Namun ya orang NU sendiri, beberapa kader NU lah ya, beberapa kader NU sampaikan Erick Thohir itu cukup mumpuni untuk jadi cawapres. Bahwa tokoh NU sendiri tidak mendorong Gus Muhaimin Iskandar gitu loh. Oh. Jadi ada kontradiksi di situ menurutku. Sehingga bergabungnya PAN dan Golkar ini juga mau, Pak Prabowo juga mau bilang ke PKB, gue udah punya 2 nih bos. Tanpa kau pun bisa ya. Lu mau cabut lu katanya kan. Lu kalau mau cabut monggo bos. Udah ada nih 2 nih pegangan gua. Seakan-akan satu sisi kan PAN kan dorong Pak Eti. Ya. Tapi ingat juga waktu pas di Jawa Tengah itu dia nyebut-nyebut Pak Ganjar juga tuh buat jadi capres. Lah iya. Tapi kenapa kok sekarang jadi Kalau menurutku kepentingan PAN ini antara hubungan Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Eti, sama-sama dari Lampung. Oh. Ini primordial lagi nih ya. Iya. Di politik kan begitu. Iya. Ya Pak Opung kan sudah sampaikan. Ya saya ini double minor, nggak mungkin dia capres atau cawapres kan? Iya. Ya sama di Indonesia ini presiden itu harus orang Jawa dia bilang kan. Sama kayak Bang Jansen juga ngomong kan. Bang Jansen Sitindo. Double minority. Udah Kristen lah KBB pula. Coba dulu tirukan dulu, impersonate dulu. Gak mungkin lah, gimana? Jadi mantan aja nanya siapa nanya. Masa abang nggak punya cita-cita jadi ketum partai? Politisi itu harus punya segala macam. Datang dia. Udahlah Kak Nana, kita ini kan, saya ini kan double minority, udah Batak Kristen pula, HKBP lagi. Nggak mungkin, kami itu paling mental sekjen lah. Ketum partai enggak lah. Iya, itu cita-cita kami paling tinggi ya, mungkin sekjen lah, sekjen. Aduh, gitu. Bang Jansen harusnya punya mimpi Bang Jansen. Karena mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Bang Jansen ini kan kaum realis, kaum yang melihat bahwa realistis aja lah apa yang bisa kita capai. Kalau hari ini bisa kita memanjat pohon pinang yang setinggi 4 meter, ya itu aja dulu kita panjat. Gak usah kita bermimpi manjat yang 10 meter. Kita undang lah Bang Jansen. Nanti hubungi. Aku dekat loh sama Bang Jansen. Gak dekat lah. Cuma atau klaim aja. Abang-abangan awal. Abang awal. Datanglah Bang ke sini ya. Kemarin kami nongkrong di Demokrat. Oh, kau udah merapat ke? Enggak lah, karena aku butuh Kenapa banyak. kok gak mau merapat ke Demokrat? Bukan gak kok mau, langsung belum. Aku bilang. Ya hari ini enggak gitu loh. Gak tahu bulan depan kan. Saat itu butuh insight. Kirain nunggu pilpres dulu. Karena kayak gak mungkin menang nih Bang. Mungkin kan gak tahu kita kan. Bang Jansen juga nyalek tau. Oh iya, dari mana? Jaktim kalau gak salah. Dia bukan dari Sumut. Enggak. Bukan, kemarin Abang Pindah dapil. Oh, pindah dapil. Oh iya, soalnya di sana kalah terus kayak. Soalnya dibilang, siapa ini? Siapa? Jarot aja gak punya ayam di situ terpilih katanya. Gak punya ayam. Ya kan? Pak Jarot Saifullah mana mungkin punya ayam dari Sumut 3? Sumut 3 ya? Sumut 3. Oh Medan. Medan itu Sumut 1. Yang Medan tuh profesional. Iya, profesional. Sumut 1, Sumut 3 itu. Oh, Siantar. Siantar, Sidikalang, Dairi, Papak Barat, Tanjung Balai gitu-gitu. Kami Sumut 2. Abangku, Bang Jansen, putra terbaik Dairi ya kan? Datanglah Abang sini ya. Gak terpilih dia. Kemarin. Semoga terpilih Bang di Jaktim Bang. Semoga terpilih. Kami di Jaktim ini Bang. Tergantung Abang mau terpilih apa enggak. Kalau Abang mau terpilih ya boleh lah datang ke sini. Jadi intinya kalau dalam konteks media pemberitaan kali ini menurutku ya ada satu sisi Pak D juga mau bilang ke yang lain bahwa cair barang ini ya. Oh, cair ya. Biar Pak Prabowo nggak sendirian kan. Oke. Kalau bagi menurutku ini teori-teori oligarki nih, nggak peduli berapa banyak orang ini. Yang penting siapa yang menang punya aku ya kan. Pertanyaannya oligarkinya siapa? Ya bisa banyak orang. Siapakah oligarki baik hati itu? Banyak. Karena nggak mungkin di Indonesia ini sekaya-kayanya Indonesia. Nggak mungkin cuma satu ya? Nggak mungkin cuma satu. Nah, tapi kan di antara yang banyak itu siapa salah satu yang kau tahu? Ada tidak?
Nggak enak lagi. Gak enak lah bang, besok bisa diculik aku bang. masih kuliah awalnya. Nanti dia ganggu gitu kan. Gak usah, maksudnya kalau kau tahu mau aku dekati. Nanti lah kita di belakang kalau gitu. Kalau menurutmu siapa kira-kira yang jadi cawapres? Kalau menurutku yang paling berpeluang itu cuma 2 aja sih. Oh masih ada opsi nih berarti ini. Masih ada opsi. Karena Satu, siapa? Satu yang paling pertama kan memang ya yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum partai, dan yang paling pertama membentuk koalisi kan Caimin. Ya PKB punya kekuatan lah. Karena ya seperti yang dia sampaikan kemarin bahwa ya kalau Partai Golkar dengan PAN mau bergabung dengan koalisi Indonesia Raya, ya satu catatan bahwa mereka harus dukung saya sebagai cawapresnya. Itu kan yang disampaikan. Ya ada kekhawatiran bahwa ketika Prabowo tidak memilih dia, ya bisa saja dia berpindah ke koalisi lain. Koalisi semangka. Ya. Apalagi kalau misalkan siapa Pak Prabowo dengan Caimin ini kan udah dapat nih nasionalis religiusnya ya. Iya. Formulasi template kita nih. Iya. Kalau soal Betul. cawapres sih kan. Nah, terus yang kedua siapa? Yang kedua ya tentu ET. ET sekarang kan salah satu Bro ET. Ya. Bro ET. PSI itu PSI. Apa ya? PSI Bro. Gila udah anak muda diklaim sama dia, masa bro sama Asis juga cuma buat dia doang sih bro. Kita juga dong. Ya enggak bro? Karena apa ya? Erick Thohir ini sekarang salah satu kandidat cawapres yang dari beberapa survei ya paling tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan Caimin. Ya di satu sisi dia direpresentasikan sebagai anak muda NU. Ya. Beberapa kali kan dia bergabung di Banser toh. Masih muda. Ya di Banser, terus yang berikutnya saya pikir PAN tidak serta-merta bergabung di KIR kalau dia tidak punya keinginan untuk mendorong Erick Thohir menjadi cawapresnya. Itu pun yang ditawarkan di koalisi yang dibangun sama PDIP tuh. Mungkin PDIP bilang tunggu dulu ini. Nah yang agak respon sedikit ini Prabowo ya sudah lah. Itu peluang itu antara 2 itu sih kalau saya, tidak keluar dari 2 itu. Menarik. Kalau abang gimana? Siapa capres ini? Kalau cawapresnya tuh aku pengennya Erlangga loh sebenarnya. Tapi tidak populer. Ya makanya justru itu. Tidak populis. Justru itu. Ya kalah dong. Ya nggak apa-apa. Biar Pak Ganjar jadi presiden. Berarti pilih Pak Ganjar ya. Pilih Pak Ganjar saya. Saya pilih Pak Ganjar. Oke, next. Daripada preferensi pilihanku ditanya lagi. Next. Berita lain. Respon Ganjar enggak benar. Respons Ganjar PDIP usai Prabowo didukung PAN Golkar. Responnya harusnya baik-baik saja sih. Ya apa? Ya sih. Ya bukan Pak Ganjar yang memikirkan menurutku, karena bukan dia juga memutuskan dirinya jadi capres. Koalisi lah ya, PDIP lah ya. Ya bos lah. Tapi kalau kayak begini kan berarti udah ada 3 koalisi. Dan gak mungkin ada yang berubah lagi sih kayaknya ya. Ini kayaknya udah hampir final deh. Iya gak sih? Enggak, sebenarnya menurutku ini sangat cair. Ya walaupun sangat cair, cuman maksudku kayaknya ini udah hampir mengerucut nih. 3 koalisi ini. Malah kalau ini mengerucut menurut abang itu anomali bahkan menurutku. Karena selama ini kita melihat bahwa koalisi itu adalah detik-detik terakhir. Oh I see. Berarti masih mungkin nih. Masih mungkin nanti nih. PDIP atau P3 kan udah itu. Gabung sama mereka ini masih mungkin. Sangat mungkin. Emang ini pertanyaannya begini. PDIP dan P3 gabung ke mereka atau mereka yang gabung ke PDIP dan P3? Menurutku nih. Who will be the leaders of the coalition? Kalau aku menurutku PDIP yang akan mengelit ini. Sebagai partai terbesar pemenang ya. Partai pemenang nggak perlu suara partai lain sebenarnya untuk mengajukan capres, walaupun butuh partai lain untuk memenangkan capresnya kan gitu. Oh iya. Okay. Tapi menurutku mereka punya posisi tawar yang cukup besar yang tidak dimiliki partai lain. Gitu loh. Dan juga mereka punya calon presiden dari partai sendiri, kader sendiri. Iya. Jadi itu keunggulannya PDI, dan PDI itu menurutku PDI Perjuangan itu salah satu partai yang memiliki grassroots yang cukup konkret. Cukup kuat ya. Kuat grassroots-nya gitu. Iya. Hari ini ya. Kita bisa buktikan di 2009, 2014, 2019. Itu naik terus suaranya tuh. Meningkat terus gitu. Bukan ada penurunan juga tuh. Enggak. Kursi naik. Oh enggak, kalau dari 99 ya. 99 kan paling tinggi. Sini, ya, paling tinggi itu 99. Iya. 2004 kalah, 2009 kalah. Tapi maksudku ada peningkatan. Jadi
proses penciptaan grassroots-nya atau akar rumputnya PD Perjuangan ini cukup berhasil menurutku. Karena melihat representasi kursi yang dimiliki hari ini, mungkin juga itu bisa jadi kalau orang bilang cocktail effect. Apa tuh? Ekor jas. Jadi ekor jas bahwa ketika Jokowi 2 periode ini menjadi presiden dan memiliki nama yang cukup populer, ya PDIP mendapatkan efek dari populerismenya Pak Coba kau jelaskan dulu apa itu efek ekor jas itu. Jadi efek ekor Kenapa ekor jas? Itu menarik tuh. Apa cocktail effect? Cocktail effect itu merupakan efek yang didapatkan dari isu yang mereka memiliki gitu atau sosok yang mereka miliki. Semisal PKB ini 2 periode ini memiliki suara yang besar itu karena cocktail effect dari mereka pendukung Pak Jokowi, Nasdem. Jadi itu dari isu yang mereka miliki, mereka mendapatkan respon positif untuk tujuan interestnya mereka. Oke. Tapi kenapa perumpamaannya harus ekor jas? Para politik kali ya. Hah? Aku juga belum lihat sejarahnya sih. Tapi ya begitu ininya. Iya. Begitu penamaannya cocktail effect. Iya. Cuman kan gue juga penasaran kenapa sih dinamain Nanti kita cari tahu ya. ekor jas. Jadi itu maksudku begitu. Jadi Pak Ganjar sendiri kalau ditanya ini menurutku Pak Ganjar juga bingung karena Pak Ganjar juga. Tapi ini semua masih cair lah menurutku ya. Aduh, ini emang tanda tangan ini emang berarti apa? Tidak. Ini hanya foto-foto aja kan. Media, berarti masih mungkin isu, juga Pak Ganjar mungkin, nanti sama Pak Prabowo mungkin berpasangan. bisa. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Atau mungkin Pak Prabowo sama Mas Anies masih mungkin juga. Bisa. Tapi mungkin kalau Prabowo ke Pak Anies mungkin, mohon maaf ini agak cukup rumit ya. Mungkin bisa tapi rumit. Karena itu beda sama ini ya. Udah beda. Sama kepentingan apa? Startnya itu atau ancang-ancang itu udah beda. Berangkat dari mananya dulu. Iya. Anies berangkat dari oposisi. Pak Prabowo berangkat dari koalisi. Mau ketemu di tengah juga agak susah tuh. Agak susah karena irisannya apa? jauh. Meruncing gitu. Iya. Meruncing barang ini kan begitu. Satu di kutub utara, satu di kutub selatan, ya kan. Mau Tapi ke tengah capek. Aku lebih setuju kalau Pak Ganjar sama AHY, ya kan. Itu rame itu. Menarik gitu. Berarti batal berarti Panis. Tapi memang tidak populis. Sangat tidak populis karena religiusnya tidak terpenuhi. Ya, tapi kan Pak Ganjar juga punya terah NU juga. Iya kan, maksudnya kan tidak sekuat yang lain gitu. Atau ketika dia berpasangan dengan Pak Sandi atau dengan dengan Bu Yeni Wahid, Mbak Yeni Wahid. Oh iya, tapi ini juga ada salah satu formula yang menarik nih. Tadi kan salah satu formula itu adalah nasionalis religius. Nah, kalau sipil militer, formula sipil militer tuh gimana? Menarik juga. Karena kita sebenarnya dibayang-bayangi kepemimpinan militer. Baru 2 periode ini kita non militer kan sebenarnya. Non militer ya? 1 periode ya, reformasi. Setelah reformasi. Setelah reformasi. 1 periode. Kan Pak 99-2004 kita tidak non militer. Oh iya, Megawati. Baru di situ militer 2 periode. Gus Dur Megawati. Baru Megawati wakilnya siapa? Hamzah Has. Hamzahas. Oh, tapi itu nggak bisa dihitung 1 periode ya? Nggak bisa. Non militer lah kita bilang. Tapi bagiku sipil dan militer itu masih cukup menarik. Walaupun militer hari ini belum tidak cukup panggung melihat karena mohon maaf konflik-konflik kita kan nggak sebesar dulu. Oh, Oke. Sehingga dan juga ini akibat imbas dari pemisahan Polri dan TNI. Sehingga militer juga sulit mendapatkan panggung politiknya atau secara politis sudah tidak memiliki kekuatan yang seperti kayak dulu lah ya. Iya. Oke. Itu sih. Ya. Next. Next, ada lagi? Disebut Hina Margalau. Ini sebenarnya 2020 ini. Sempat 2020 ini yang dilaporkan. Oh. Tapi kembali Ya. beberapa hari lalu kalau saya muncul lagi ya. Ini saya maksud saya gini, mungkin kasus terakhir Bang Rocky Gerung ini mungkin cukup menggemparkan ya. Di satu sisi banyak orang nggak terima gitu. Ya, tapi mungkin karena kasus itu jadi sekarang mulai muncul lagi. Sekeras-kerasnya Rocky Gerung mengkritik, jarang saya melihat dia mengkritik identitas seseorang.
Mungkin secara individu dia bilang dungu itu kan bukan mendungukan identitas orang. Dia mendungukan person. Atau mendungukan pikiran. Pemikirannya. Ya, pemikiran Walaupun orang. silahkan ini dicek ya teman-teman ya. Via isu ini. Bahwa menurut saya ini cukup cari-cari panggung juga ini. Berita-berita begini menurutku. Karena udah. Ya tapi mudah-mudahan. Enggak lah ya. Sama-sama anak bangsa kok. Cuma kalau bisa agak diminimalisir dikit lah ya bang. Nah kalau aku lumayan bukan setuju dengan apa yang dikatakan Rocky, tapi dengan Rocky mengambil posisi hari ini menurutku perlu ada kayak gitu. Oh iya karena no Rocky no party bos. Wih, cocok. Oke. No Rocky no party. Karena tidak Rocky tidak ada party lanjutan, oke? Iya. Oke. Kecuali nanti Bang Rocky mungkin bisa datang ke sini bang. Cocok itu. Kita undang aja nih. Boleh. Tapi lagi bahaya gak kita? Boleh nanti kita undang nggak apa-apa. Ya tapi ya bang jangan dungu-dunguin orang di sini. Kita yang didungukan. Kita yang didunguin, biarin lah. Kita didunguin 2 jam gak apa-apa. Yang penting abang datang sini lah. Oke, katanya ada games. Ada games? Ada games. Gimana? Apa gamesnya? Wow. Apa games ini? Ini apa sih gamesnya? Ya, kau jelaskan dulu Pons. Gamesnya ini menarik. Apa? Silakan mungkin Bro Timo. Aku duluan. Apa nih? Ya. Kasih apa? Apa gimana? Timo petunjuknya? duluan ya. Melihat sosok ini, silakan mungkin menilai minimal satu kata yang menggambarkan tentang beliau ini. Oke. Maksudnya minimal satu kata? Pakai satu kata Satu aja kali? kata aja ya, satu kata untuk. Oke. Siapa dulu nih? Ya Timo dulu. Ini. Nanti ganti-gantian kita. Oh, Ganti-gantian. Kalau aku kontroversial. Kontroversial. Sosok ini kontroversial menurutku. Kenapa? Bisa ceritakan sedikit aja. Sedikit. Ada beberapa case menurutku beliau ini dalam posisi-posisi yang tidak populer. Dan banyak dianggap orang salah pikiran, sesat berpikir gitu-gitu. Okay. Kayak kemarin dia memprotes soal bahasa Sunda. Padahal gue mau ngomong itu tadi satu kata gue Sunda. Jadi banyak hal yang ketika dia marah-marah sama Ferry Amsari yang di Najwa Shihab, dia bilang Anda tidak punya kapasitas, itu kan kontroversial ya. Masa kita di publik begitu. Terakhir yang paling ramai dengan Mahfud MD ya. Sama Mahfud MD marah-marah dengan dia, saling tuduh-tuduhan lagi. Iya, betul. Nah, kayak gitulah. Aku itu aja. Oke. Next. Siapa lagi nih? Next. Siapa? Nah, Wah. ini Bang Manuel nih. Satu kata. Senior. Senior ya. Ini senior apa dulu ini? Senior. Beliau pernah di GMKI dulu kan. Oh, pernah di GMKI beliau. Di Medan. Iya di Medan. Anak no mention. Oh ya gitu ya. Oh, No mention. No mention. Terus Bang Panda nih sekarang dipanggil Opung kan. Opung. Nah, cuman kalau manggil Opung gak enak kita. Senior kita soalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita di GMKI tidak manggil Opung ya. Iya, Bang Panda. Iya. Next. Bang Panda ini Sekarang menarik nih. ini kau ya. Iya. Oke, next. Cepat. Apa ya? YouTuber. Oke. Bapak YouTuber lah. Daerah yang kaya dari konten kreator beliau ya, YouTuber ya. Ya tapi beliau sekarang kayak di beberapa dia juga kalau saya melihat di beberapa postingannya di YouTube-nya, beliau ternyata dosen tamu juga di beberapa kampus-kampus pertahanan ya, kayak di Kemenhan beliau selalu dipanggil sama Pak Prabowo. Soalnya kan beliau sekarang jadi tituler, bagian ya. dari TNI juga, dapat pangkat Letkol tituler. Oh. Nah, kalau ini kan dia di Komcat nih, Iya. pangkatnya baru Letda tuh, Balok 1 kan. Betul. Sekarang mayor ya? Apa sih? Sekarang Letkol. Letkol ya. Luar biasa juga nih peningkatan pangkatnya. Tapi apakah boleh orang yang seperti ini, maksudnya tidak sekolah? Nggak tahu. Ya, itu kan tituler. Kalau tituler itu maksudnya kayak Pemberian pangkat penghormatan lah. Bisa juga Ada kita ya. Ya tergantung. Kayak dulu ada Apa lu? Enggak, kayak dulu tuh ada si ini nih, si siapa? Idris Sardi. Oh, masih ada yang sebelum Idris itu ya? Sardi tuh yang pemain biola tuh bapaknya Lukman Sardi. Oh iya. Nah, tahu kan? Tituler juga. Nah, dia itu dulu pernah kalau nggak salah memimpin
orkestra atau drum bandnya, marching bandnya TNI apa gitu ya. Itu dikasih pangkat juga letkol tituler. Sama senior kita jauh juga tuh, sepuh. Jonas Lemena, lu nggak tahu dia pernah jadi laksamana tituler. Angkatan Laut kalau dia. Iya. Tahu sih. Saya pikir karena dia dokter saja jadi. Enggak, jadi tituler itu adalah pangkat kehormatan. Jadi Tapi nggak bisa jadi panglima kan? Oh iya nggak bisa. Siapa tahu kan ada Karena cita-cita hanya untuk jangka waktu tertentu. Itu udah. Apa tahu dia bercita-cita kan nggak tahu juga kita ya kan. Tapi nggak tahu juga kita macam gayanya udah kayak tentara kali memang Iya sekarang. makanya calon panglima. Oke, next. Aku ini ya. Ya. Ini, aduh. Jangan kayak gitu. Siapa itu? Ini Satu kata. muda. Aduh. Aku satu kataku cantik. Oh, kalau cantik kan preferensi ya. Kalau bisa dua kata, cantik dan pintar. Oh shit. Saya seksi sih. Kalau aku sih muda. Karena sangat muda beliau. Iya. Kayaknya masih jauh di bawahku. Iya. Bahkan ya. Ya, makanya. Tapi gue suka deh waktu pas dia di mana tuh dulu GOTS. Bagus logikanya bagus. Keren ya. ILC ya. Kok ILC sih? Emang ada? Pernah beberapa kali pernah sih ya? kan. Berapa kali? Kita undang lah sih nanti. Semua kita mau undang. Oke, semua kalian datang sini. Ini free namanya juga udah diskusi politik ringan. Ya ringan-ringan aja nih ringan aja. DPR. Next, Bang Noel sekarang. Cakep ya. Kau kenal gak ini Bang? Kenal gue. Aku gak kenal lagi. Tapi kok tua banget ya? Kelihatannya. Karena make upnya mungkin ya. Siapa ini? Putri Komarudin. Oh, Calon menpora ya. Anaknya Akom sebelumnya. Iya. Adik kemarin betul. nih. Mantan ketua DPR. Ini kalau Satu kata satu untuk kata gue apa ini ya? Susah banget lagi. Aku karena gak tahu dia siapa jadi aku gak susah gitu sebenarnya. Dia bilang jasi deh. Satu kata gue nih apa ya? Nanggung bro. Kenapa nanggung? Dikit lagi jadi menpora gak jadi. Jadi nanggung. Dia Kan salah satu kandidat. Salah satu kandidat terkuat. Umur 29 tahun deh ini ya. Iya. Dari kemarin dia. Satu partai juga kan sama Oh Pak Dito. Dito. Iya. Iya, Berarti kemarin jatah Golkar lah. Karena Golkar yang turun, Golkar yang dicalonkan. Iya. Iya. Oke. The last of the list. Nah, Fons, kok cewek tiga-tiganya woi? kalau saya mantan, bukan mantanku ya. Tapi mau gak kalau dia sama kamu kira-kira kalau dia belum kawin? Ya tergantung dianya. Oke. Kita juga harus pasang standar tinggi tuh. Mantan ya? Lu pasang standar tinggi tapi tergantung dianya. Gimana sih lu? Berarti Mantan ya mantan. Mantan, soalnya dia masih pakai jas ini, makanya gue bilang mantan. Oke, mantan. Mantan ketua DPP PSI ya. Di zamannya beliau ini apa ya, PSI itu cukup apa? ya populer lah. Ya. Populer di Cukup mana? populer. Suara cuma berapa persen? Tapi lumayan 0, itu. 0 ya. Walaupun Satu ya. Nggak tidak- nyampe satu ya. Enggak, hanya 1% doang kayaknya. Walaupun tidak apa ya, tidak masuk di parlemen. Partai baru lah. Ya, partai baru. Tapi udah jago lah itu ya. Partai sudah jago tuh. Berapa tempat itu punya kursi mereka itu. Jakarta dapat ya. Betul. Oke. Tapi PSI itu Harus kita ribut ya. Kok direbut? Dikembalikan atau dikembalikan. Ya kata ketum PSI-nya dikembalikan yang Jadi untuk berhak. mengakhiri DPR kali ini, Alphonse punya satu kesimpulan. Wih, apa tuh? Ya silahkan Alphonse sendiri yang menyampaikan toh, masa kita. Apa kesimpulan dari DPR hari ini? Ya dari DPR hari ini tentu biasanya DPR yang sesungguhnya kan bahas tentang politik elektoral terus Kebijakan lah. Legislasi dan lain-lain. Tetapi kalau DPR hari ini ya itu memberikan ruang pada kita rakyat kecil. Oh itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah. Kalau kita diskusi politik ringan. Jadi apa yang dihasilkan rapat paripurna DPR malam ini? Diskusi paripurna kita ini apa nih? Diskusi paripurna kita saat ini kita belum memutuskan dan belum menentukan siapa. Berarti belum paripurna. Berarti apa episode Lanjutan. selanjutnya. Oke. Karena Berarti kita nggak ada belum- kesimpulan. Belum ada kesimpulannya. Karena Jadi, karena kita nggak digaji untuk mengambil kesimpulan, ya kan?
Cuma DPR ya. DPR aja. Urusan mereka lah, ya kan. Orang kita nggak Jadi, digaji buat ngambil kesimpulan. Diskusi kita kali ini tidak memutuskan. Kami menyimpulkan untuk tidak membuat kesimpulan. Iya. Itu. Jadi rapat paripurna di DPR hari ini memutuskan untuk tidak paripurna. Karena belum quorum ya. Ya enggak, tidak selesai aja diskusinya. Enggak tahu juga berapa quorumnya, tapi enggak selesai aja diskusinya. Belum clear, akan ada lanjutan. Belum clear, betul. Karena ada upaya ini diskusi-diskusi ringan. Kita ada upaya sekitar kita bisa hadirkan warga-warga dari perwakilan masing-masing kabupaten sekitar 500 lebih Desa kabupaten. aja, desa mau. Bisa hadir di sini. RT supaya quorum. Anggota DPR sekarang berapa? 500 sesuai dengan kabupaten ya? 575 kan? 575 ya. Naik lagi 580. Banyak juga ya. Gue heran sama anggota DPR tuh sekarang coba. Apa? Anggota DPR tuh sekarang ada yang bikin podcast kan? Ada juga ya? Siapa? Itu yang di ini sama PDIP juga. Banteng Senayan apa-apa gitu. Penting. Aduh, enggak tahu. Nggak tahu. Nanti kita cari. maksudnya mau gue ajakin kolaborasi aja gitu. Ya semoga mereka mau. Dengan channel UMKM begini kayaknya nggak banyak yang mau, tapi kita optimis. Ini channel ekonomi mikro bos. Oke, begitu. Channel BUMDes ya. Channel BUMDes saya bilang. BUMDes. Badan usaha milik desa. Hancur banget. Masa ada BUMDes podcast kawan. BUMDes ya jualan apa kek. Oke, terima kasih banyak. Dengan kita tidak memutuskan untuk mengambil kesimpulan, maka kesimpulan berikutnya patut ditunggu daripada kesepakatan kami bersama di sini. Saya Lu aja kali nggak ikutan, gua nggak ikutan. Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Bang Manuel? Kali menunggu kesimpulan Enggak, ini kesimpulanmu aja nih. Udah. Karena itu kesimpulan kita memutuskan untuk tidak menyimpulkan. Itu. Apa sih itu? Oke, sekian teman-teman Oke, semua. terima kasih. Sampai jumpa. Masyarakat. Sampai jumpa. Ya. Hormat. Sampai jumpa di DPR selanjutnya. DPR selanjutnya. Diskusi kasih. politik Ciao. ringan.